Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan pengecekan ketidakberaturan vertikal pada bangunan sesuai SNI 1726/2019 dengan bantuan program ITEBS. Ini adalah tabel yang menunjukkan ketidakberaturan vertikal pada SNI 1726/2019 dapat dilihat seperti ketidakberaturan horizontal ada 5 poin ketidakberaturan yang akan kita cek. Lalu di halaman selanjutnya ada gambar-gambar yang mengilustrasikan ketidakberaturan pada poin-poin tertentu. Ini tabel dengan pasal referensi yang sudah disesuaikan. Kita akan langsung masuk ke ketidakberaturan nomor 1. Ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak artinya adalah ketika ada satu tingkat yang memiliki kekakuan lebih kecil daripada kekakuan tingkat-tingkat di atasnya. Dalam hal ini, ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak dibagi menjadi ketidakberaturan 1A dan 1B. 1A adalah yang biasa dan yang 1B adalah yang berlebihan. Untuk yang biasa adalah ketika kekakuan satu tingkat itu lebih kecil dari 70% kekakuan satu tingkat di atasnya, atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata 3 tingkat di atasnya. Lalu disebut berlebihan jika kekakuan tingkat tersebut kurang dari 60% kekakuan satu tingkat di atasnya dan kurang dari 70% kekakuan rata-rata 3 tingkat di atasnya. Ini adalah cara untuk melakukan pengecekannya di ITEBS. Kita lihat display, show table, analysis, result, structure result, dan ada story stiffness atau kekakuan tingkat. Kita oke. Kita harus melakukan pengecekan untuk arah X dan Y. Pertama kita lihat dulu, kita klik kanan yang EX dulu. Kita ambil yang kolom stiffness X. Ini kita blok semua. Ini data yang harus kita hitung, kita copy. Kami sudah menyediakan Excel yang dapat digunakan. Untuk arah X kita paste di sini. Nah, ini semuanya sudah oke. Dapat lihat ini di formula pada kolom pengecekannya sudah diperiksa terhadap satu tingkat di atasnya dan 3 tingkat di atasnya, baik untuk ketidakberaturan 1A maupun 1B. Kemudian kita lakukan pengecekan untuk yang arah Y. Load case-nya kita ganti dulu, klik kanan yang EY, lalu kita ambil yang stiffness Y. Select semua, lakukan hal yang sama, copy, paste di Excel-nya. Ini artinya sudah oke semua, berarti struktur ini tidak memiliki ketidakberaturan nomor 1. Kita masuk ke poin nomor 2. Poin nomor 2 adalah ketidakberaturan berat atau massa. Ketika ada satu tingkat memiliki massa lebih besar dari 150% tingkat di atas dan di bawahnya. Sebagai tambahan, atap yang lebih ringan dari lantai di bawahnya tidak perlu ditinjau. Jadi, untuk satu tingkat di bawah atap, tidak apa-apa jika massanya melebihi 150% massa tingkat atap. Ini cara melakukan pengecekannya di ITEBS. Kita display, show table, uncek dulu yang tadi kita sudah lakukan. Di model, structure data, mesh summary, lalu ada mesh summary by story. Kita oke. Nah, ini yang UX dan UY sama aja. Itu masanya dalam kilogram, kita select semua, copy, lalu sama di Excel-nya sudah ada. Poin nomor 2 kita paste. Setiap tingkat sudah oke. Pada kolom pengecekan sudah dimasukkan formula untuk membandingkan massa satu tingkat dengan massa tingkat di atas dan di bawahnya. Berarti struktur ini tidak memiliki ketidakberaturan nomor 2. Kemudian kita masuk ke ketidakberaturan nomor 3. Poin ketiga ini adalah ketidakberaturan geometri vertikal. Ketidakberaturan geometri vertikal terjadi ketika kita memiliki sistem pemikul gaya seismik atau dalam hal ini kolom dan shear wall yang memiliki dimensi lebih dari 130% dimensi kolom atau shear wall di tingkat atas atau bawahnya. Contohnya, dimensi kolom yang digunakan pada struktur ini berbeda-beda. Untuk lantai 11-15 itu 400, dalam studi kasus ini 6-10 itu 700,
dan 1-5 itu 1000. Dapat lihat di sini bahwa peralihan dimensi dari lantai 5 ke 6 dan dari lantai 10 ke 11 itu lebih dari 130%, yang artinya struktur ini memiliki ketidakberaturan geometri vertikal atau ketidakberaturan nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 4. Poin nomor 4 ini ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral. Atau dalam hal ini contohnya adalah shear wall atau kolom yang tidak menerus dari atas sampai bawah. Dan offsetnya atau pergeserannya itu kanan-kiri. Jika offsetnya itu depan belakang, maka struktur kita memiliki ketidakberaturan horizontal yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Untuk studi kasus kita, struktur ini shear wall maupun kolom dari lantai 1 sampai 15 itu semua menerus, tidak ada yang memiliki offset, sehingga struktur ini tidak memiliki ketidakberaturan nomor 4. Kita masuk ke poin nomor 5. Ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. Perbedaan dari ketidakberaturan nomor 5 dan nomor 1 adalah pada ketidakberaturan vertikal nomor 1 yang dibandingkan adalah kekakuan tingkatnya. Sedangkan pada ketidakberaturan nomor 5 yang dibandingkan adalah kekuatan tingkatnya. Di sini ada poin 5A dan 5B. Poin 5A terjadi jika ada satu tingkat memiliki kekuatan kurang dari 80% kekuatan tingkat di atasnya. Dan masuk ke 5B jika kekuatan satu tingkat kurang dari 65% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Untuk struktur beton bertulang, kekuatan struktur tidak hanya dipengaruhi oleh dimensi kolom maupun shear wall yang kita gunakan, tapi dipengaruhi juga oleh tulangan yang akan kita gunakan nanti. Jadi sebenarnya pengecekan ini seharusnya dilakukan setelah kita melakukan desain penulangan elemen. Akan tetapi karena pengecekan ketidakberaturan ini sebaiknya dilakukan di awal, maka ketika melakukan desain elemen kita harus mengingat bahwa ada aturan ini, sehingga kita tidak mendesain elemen satu tingkat lebih lemah dari tingkat di atasnya. Sebagai pengecekan awal, karena desain elemen akan tergantung dari gaya yang dipikul oleh elemen tersebut, dan diasumsikan bahwa tulangan yang digunakan juga kurang lebih berbanding lurus dengan gaya yang dipikul oleh tingkat tersebut, kita dapat melakukan pengecekan poin ini dengan bantuan e-tabs. Kita masuk ke show table lagi, mencek yang tadi kita sudah lakukan, ke analysis, result, di structure results, dan ada story forces. Jadi kita ambil berapa gaya yang dipikul oleh tingkat tersebut. Kita klik kanan di load case-nya, kita ambil yang EX dulu. Kita location-nya ambil yang top saja, top atau bottom nilainya akan sama. Bisa dilihat juga tuh, nilainya sama. Jadi kita ambil yang top saja. Kita ambil yang VX untuk yang arah X ini. Kita select semua, klik kanan, copy, dan masukin ke Excel. Pada kolom pengecekannya ini sudah dimasukkan formula untuk mengecek apakah dia 5A, 5B, atau oke. Kita lakukan hal yang sama untuk yang Y, load case-nya kita ganti jadi EY max. Jadi kita ambil yang VY, select semua dari atas sampai bawah, klik kanan, copy, paste. Nah, di sini setiap tingkat oke. Secara umum memang gaya yang dipikul tingkat lebih bawah itu lebih besar dari tingkat di atasnya. Dan begitu pula ketika kita melakukan desain elemen, tingkat di bawahnya itu biasanya dimensinya lebih besar, jadi tulangannya juga lebih banyak, maka kapasitasnya itu lebih besar dari tingkat di atasnya. Kesimpulannya, dari 5 pengecekan yang kita lakukan tadi, struktur kita memiliki ketidakberaturan vertikal poin 3 saja. Yang artinya, sebagai konsekuensi, kita harus melihat pasal referensi, yaitu tabel 16, yang akan kita bahas pada video yang terpisah. Sekian untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan melihat apa saja isi dari pasal referensi yang merupakan konsekuensi dari ketidakberaturan yang dimiliki oleh struktur kita. Terima kasih.